Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel saya. Nah, di video saya kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan aplikasi Autograph dalam menyelesaikan beberapa soal. Jadi di sini ada dua soal SBMPTN yang harus kita selesaikan dengan aplikasi Autograph. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu mengenai luas daerah di bawah Y sama dengan min X kuadrat ditambah 8X, di atas Y sama dengan 6X kurang 24 dan terletak di kuadran pertama. Jadi di sini kita buka pertama aplikasi Autograph kita. Autograph. Ya, tunggu sebentar ya. Klik OK. Kita pakai Autograph kita yang versi kelima ya. Oke. Nah, karena di sini kita ingin menentukan yang namanya luas daerah, jadi kita pilih page kita yang ini, Start to Degraph page. Nah, 2 dimensi ya, karena kita hanya pakai sumbu X dan Y. Oke, pertama kita masukkan yang namanya equation ya, enter equation ya. Equation yang kita punya yang pertama adalah persamaan kurva, yaitu Y sama dengan min X kuadrat tambah dengan 8X. Enter. Kemudian equation yang kedua, kita masukkan equation yang kedua. Ini persamaan kurva. Kita kecilkan dulu biar kita dapat nampak kurvanya. Jadi kira-kira kurvanya bakalan seperti ini ya. Nah, ini kurvanya. Oke, kita masukkan equation yang kedua, yaitu persamaan kedua merupakan persamaan garis, yaitu Y sama dengan 6X kurang 24. Oke, enter. Nah, ini dia persamaan garisnya. Katanya terletak di kuadran pertama, berarti acuan kita yang di sini. Kuadran pertama berarti sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Sumbu Y positif. Berarti ini harus kita batasi. Supaya dapat pembatasannya, berarti kita harus tambahkan satu persamaan lagi, yaitu Y sama dengan 0. Biar sumbu Y negatif itu nggak terpakai gitu. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi bakalan ada gambaran bahwasan daerah arsiran kita itu terletak di bagian sini. Jadi, untuk cari daerah arsirannya, kita harus cari yang namanya titik potong. Berarti di sini titik potong yang kita cari itu ada 3 ya. Yang sini 1, 2, 3. Jadi kita cari titik potong yang pertama ini yang terbentuk antara persamaan kurva kita dengan persamaan garis Y sama dengan 0 kita. Kita klik kedua persamaan, kemudian kita pilih point, lalu pilih solve. Oke. Nah, setelah nampak seperti ini, kita klik yang ini. Yang ini, kemudian pilih klik kanan lalu text box. Oke, titik 1. Kita buat titik 1 ya. Oke. Ini untuk titik 1 kita, ingat ini titik 1 kita. Oke, kemudian titik potong yang ini. Titik potong ini dapat dari mana? Antara perpotongan antara persamaan garis kita yang Y sama dengan 6X kurang 24 dengan persamaan kurva kita. Ya, persamaan kurva. Kemudian sama, lakukan seperti yang tadi. Klik kedua persamaan, lalu klik kanan, lalu pilih point, lalu pilih solve. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, klik pada titiknya, kemudian klik kanan, lalu pilih text box. Lalu kita ubah jadi titik 2. Oke ya. Oke, ini titik 2 kita. Kemudian titik potong yang ini terbentuk antara persamaan garis Y sama dengan 0 dengan persamaan garis Y sama dengan 6X kurang 24. Kemudian kita klik pada kedua persamaan ya. Lalu pilih klik kanan. Astaga. Oke, klik point. Lalu pilih solve. Oke, sudah terbentuk. Kemudian pilih lagi titik tersebut, lalu pilih klik kanan, lalu pilih text box. Oke, setelah dapat gambaran, ini kita buat titik 3 ya. Nah, ini dia. Ingat. Nah, jadi di sini ada gambaran bahwasannya daerah arsiran yang kita pakai itu yang ini, yang terbentuk antara tiga titik potong ini. Oke, cara nyari daerah arsiran gimana? Sama seperti cari titik potong, yaitu kita cari dulu daerah arsiran. Jadi di sini bakalan ada dua daerah arsiran ya. Sama yang terbentuk antara garis yang ini, persamaan kurva dengan persamaan garis kita yang ini. Ini sama dengan 0.
kita klik dua persamaan, kemudian klik kanan, ya, lalu pilih create area. Jadi pertama kita harus cari titik potongnya biar bisa kita cari daerah arsiran, luas daerah arsirannya. Inilah gunanya cari titik potongnya. Start point-nya yang mana? Berarti yang ini ya, titik potong kita yang ini tadi kan. Berarti X-nya, jadi acuan kita di sini X, Y-nya tidak ada kita ikutkan. Karena acuan kita X, berarti X di titik 1 yang paling minimum yang mana? 0. Dan di titik 3 yang paling besar yang mana? 4. Ya kan? Ini. Berarti start point kita 0, end point kita adalah 4. Oke, kita kemudian klik OK. Nah, ini dia daerah yang pertama. Kemudian, lihat, yang ini daerah arsiran kita yang kedua. Itu perpotongan yang mana? Perpotongan antara garis yang kita ini, persamaan garis Y sama dengan 6X kurang 24 dengan persamaan kurva kita. Klik kedua persamaan, kemudian pilih create, lalu pilih area. Nah, lihat start point-nya yang mana? Start point-nya ini, X sama dengan 4. Ya. Sedangkan titik maksimumnya yang mana? Yang ini, yang terbentuk di sini. X maksimum mana? 6. Jadi kita pilih endpoint-nya adalah 6. Oke, kita klik oke. Nah, setelah udah dapat, berarti di sini ada dua daerah. Jadi untuk cari total arsiran ini adalah luas daerah yang pertama ditambahkan dengan luas daerah yang kedua. Cari dulu luas daerah pertamanya. Kita klik pada daerah arsiran, kemudian kita klik kanan lalu pilih text box. Ya, sebenarnya keterangan di bawah juga udah ada ya, ini area 42,67, tapi untuk kita dapat ubah labelnya, berarti kita klik kanan supaya bisa kita dapat tampilan seperti ini. Kemudian kita ubah jadi L1 ya. Ingat ini L1-nya yang tampilan warna hijau sekarang. Kemudian kita pilih daerah kedua kita. Klik lagi pada daerah arsiran yang kedua, kemudian klik kanan ya. Klik kanan. Astaga. Lalu pilih text box. Oke, setelah itu lakukan pada daerah arsiran yang kedua. Sama ya, klik kanan lagi pada daerah arsiran yang kedua. Klik kanan pada daerah arsiran yang kedua, kemudian pilih yang namanya text box. Jadi ini pilih L2. Oke. Jadi kita udah dapat luas dari dua daerah arsiran kita. Jadi kita bisa buat kesimpulan di text box kita ya. Berarti luas total daerah arsiran sama dengan L1 ditambah dengan L2 sama dengan berapa? L1-nya. L1 kita berapa tadi? 42,67. 67 ditambahkan dengan 17,33. Itu sama dengan 6,60. Berarti inilah yang kita peroleh luas total dari daerah arsiran kita. Oke, sekian dari penyelesaian soal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian soal yang kedua.